Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan Undang-Undang ASN, di mana sebelumnya dijanjikan bahwa peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN itu terbit pada April, Bapak Ibu ya. Namun sampai sekarang ini sudah pertengahan September juga belum terbit. Sehubungan dengan hal tersebut, mengingat karena peraturan pemerintah tentang Undang-Undang ASN ini sangat penting, Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia minta pemerintah segera susun dan terbitkan PPUU ASN. Nah, Bapak Ibu, supaya lebih jelas apa kira-kira inti penting dari informasi ini, mari ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Jakarta. Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, mengingatkan kembali kepada pemerintah untuk segera menyusun dan menerbitkan peraturan pemerintah terkait Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Pasalnya, hal ini sudah jauh melampaui waktu yang dijanjikan sebelumnya, yaitu April 2024, 5 bulan yang lalu. Saya sampaikan ke pemerintah, sekaligus kasih warning. Waktu itu kan janjinya April 2024, peraturan pemerintah sudah selesai. Mengingat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sudah disahkan sejak Oktober 2023 yang lalu. Namun, hingga Agustus 2024, bahkan sudah September, belum juga selesai. Ini artinya sudah lewat 4 bulan dari yang dijanjikan semula, ujar Doli dalam keterangannya pada Sabtu 14 September 2024. Hal ini beliau menyampaikan usai memimpin rapat dengar pendapat atau RDP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta pada 14 Agustus yang lalu. Berbicara tentang tenaga honorer, Doli menyebut ada banyak kisah pilu yang diterima DPR. Misalnya, ada tenaga honorer yang sudah bekerja di atas 15 tahun, namun belum juga diangkat menjadi aparatur sipil negara. Banyak kisah lainnya yang membuat kita prihatin, dan oleh karenanya harus ada solusi nyata untuk mengakhiri nightmare itu imbuhnya. Nah, ini salah satu hal yang perlu kita cermati Bapak Ibu, karena memang pada dasarnya para wakil rakyat di DPR RI memang benar-benar membela dan memperjuangkan nasib tenaga honorer. Namun oleh karena berbagai hal yang masih belum sinkron sampai sekarang, termasuk dalam hal penyusunan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN belum selesai, sehingga pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara itu juga sampai sekarang belum terrealisir. Tetapi dengan regulasi yang telah diterbitkan oleh Menteri Pan-RB, yaitu keputusan Menpan-RB 347, 348, dan 349, maka itulah nantinya yang menjadi acuan untuk mengangkat honorer lewat seleksi yang segera akan digelar. Sebagaimana diinformasikan bahwa ini nantinya akan resmi pada tanggal 26 September ini, pendaftaran dan seleksi P3K itu diumumkan. Beliau menambahkan, sejak dilantik pada 2019, Komisi 2 telah bertemu dengan perwakilan tenaga honorer dari sejumlah daerah. Semua mendesak agar DPR bisa menginisiasi dan mencari solusi yang tepat untuk masa depan mereka. Komisi 2 DPR RI juga terus berusaha meyakinkan para stakeholders agar tenaga honorer mendapatkan kepastian hidup. Namun situasinya tidak mudah, karena setahun kemudian terjadi pandemi COVID-19 yang membuat semua rencana tertunda.
Meskipun demikian, kata Doli, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terus mengawal proses itu, sehingga revisi Undang-Undang ASN terus dibahas hingga 3 tahun. Ia menambahkan bahwa isu ini menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya rakyat kecil. Maka dari itu, ia dan koleganya di parlemen terus berkomitmen mengawal agar pemerintah mau membahasnya. Biasanya, bila suatu usulan revisi undang-undang tidak tuntas dalam 1 tahun, maka akan dipunirkan atau tidak dibahas lagi, ucapnya. Setelah adanya political will dari sejumlah pihak, pemerintah bersama DPR bekerja simultan, seraya mengumpulkan data tenaga honorer dimaksud. Tercatat di awal pendataan tak kurang dari 4,6 juta tenaga honorer yang menunggu nasib. Selanjutnya dilakukan verifikasi yang lebih targeted sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Hasilnya, pemerintah dan DPR menyepakati akan menyelesaikan nasib 1,2 juta lebih tenaga honorer melalui revisi undang-undang yang baru. Mereka terdiri dari guru honorer, penyuluh honorer, tenaga administrasi honorer, serta tenaga kesehatan honorer. Sekali lagi, kami tekankan bahwa yang terpenting, pastikan nama masing-masing tenaga honorer terdaftar di sistem. Setelah itu, otomatis akan diangkat, baik melalui P3K per waktu, lalu berikutnya menjadi penuh waktu paparnya. Lebih lanjut, Ketua Komisi 2 DPR RI, Doli Kurnia Tanjung, menjelaskan terdapat sejumlah isu yang membuat pembahasan Undang-Undang ASN alot. Yang pertama, apakah tenaga cleaning service yang sifatnya outsourcing masuk dalam daftar yang akan diangkat? Pada isu tersebut, bila yang bersangkutan bekerja sebagai cleaning service dan termasuk tenaga honorer, maka selama dia sudah didaftarkan, akan diangkat sesuai undang-undang yang baru. Hanya saja outsourcing biasanya swasta murni, sehingga status itu harus dipastikan terlebih dahulu. Hal yang kedua, banyak yang mengaku sudah bekerja sebagai tenaga honorer lebih dari 15 tahun dan kini sudah berumur 46 tahun. Di sini kami jelaskan bahwa selama mereka terdaftar di instansi masing-masing, maka langsung akan diajukan sebagai P3K, baik paruh waktu maupun penuh waktu. Selama ini kami menyepakati 3 syarat untuk P3K, yaitu tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja, tidak ada pemotongan penghasilan, ungkap Doli Kurnia Tanjung selaku Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang ketiga, terkait kasus seperti guru madrasah swasta atau guru swasta lainnya yang menuntut bisa diakomodasi di Undang-Undang ASN yang baru. Mengenali hal tersebut, undang-undang ini hanya mencakup ASN, bukan semua pekerja termasuk swasta. Hal yang keempat, Doli menambahkan bahwa DPR sudah menekankan ke Kementerian Pan-RB bahwa ini baru langkah awal, karena juga tahu jumlah awal tenaga honorer sebelum verifikasi sekitar 4,6 juta. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui bersama, apa dan bagaimana yang telah disepakati dan dibicarakan oleh DPR RI bersama dengan Kementerian Pan-RB mengenai nasib tenaga honorer. Semoga saja apa yang telah diinformasikan bahwa pada tanggal 26 September ini jadwal pendaftaran dan seleksi P3K segera akan diumumkan. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.